Shalom saudaraku, pada minggu ini kita akan menikmati firman Tuhan, namun terlebih dahulu kita berdoa sejenak. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada pagi ini kami punya kesempatan untuk mengenal lebih jauh tentang Engkau dan Roh-Mu, untuk dibangun, diubahkan, dan dibentuk serupa dengan Engkau Tuhan Yesus. Oleh karenanya, biarlah firman Tuhan pada hari ini benar-benar bisa membukakan dan menyingkapkan pada kami kebenaran ilahi yang membuat kami bisa mengalami Tuhan dan mengalami penyertaan Tuhan yang nyata dan hidup di dalam nama Tuhan Yesus. Berfirman. Amin. Saudara yang kekasih, bacaan kita pada hari ini terambil dalam Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai dengan ayat ke-21. Saya percaya kita bisa membacanya satu perikop ini, saudaraku, demikian firman Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Dan aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu akan melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Saudara-saudara kekasih, jemaat Tuhan yang saya kasihi, sudah beberapa minggu dan beberapa kesempatan kita mempelajari tentang Roh Kudus, saudaraku, dan bagaimana memberikan tempat yang seluas-luasnya bagi Roh Kudus. Kita mencoba, kita berseru, kita meminta, jamahlah aku ya Tuhan. Urapi aku. Lagu itu sering dikumandangkan, saudaraku, dalam penantian bahwa Roh Kudus akan turun dan menjamah dan akan menyatakan dirinya. Di satu bagian lain kita diingatkan bahwa ketika kita percaya sama Tuhan Yesus, menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus itu tinggal di dalam kita. Dia tinggal di dalam kita. Ya, itu kebenaran. Tapi menjadi persoalan. Karena seringkali kita mengalami dia tinggal, tapi tidak mengalami banyak hal kenyataan kehadiran dia. Dalam tanda kutip yang disebut dengan disertai Tuhan. Orang bisa meyakini bahwa Roh Kudus tinggal di dalam dia. Tetapi kurang mengalami bahwa ia benar-benar disertai. Jadi ada satu perbedaan antara tinggal dan disertai. Roh Kudus tinggal di dalam dia dengan Roh Kudus menyertai dia. Seakan-akan jadi ada perbedaan, saudaraku. Perbedaannya terasa karena manifestasi daripada Roh Kudus itu. Saudara, terlebih pada masa pandemik ini, banyak orang mulai mencari, termasuk jemaat Tuhan ini, dengan situasi yang ada, mencari pernyataan Roh Kudus, kuasa Roh Kudus untuk memelihara, untuk membebaskan dia dari ketakutan, kekhawatiran, serangan, attack masa pandemik ini. Saudara yang kekasih, sebagai penatua jemaat, saya tidak ingin saudara senantiasa bingung dan bimbang. Apalagi yang mesti saya lakukan, Tuhan? Apa benar? Ya,
Sampai muncul pertanyaan, apa benar saya ini benar sudah diselamatkan? Apa benar saya ini dilindungi? Apa benar saya ini disertai? Oleh karenanya saudaraku, untuk memahami hal ini, supaya jangan bias saudaraku, saya mengajak dan menuntun saudara untuk kembali membuka firman Tuhan dari apa yang sudah pernah kita pelajari, bahkan yang sudah menjadi ayat hafalan kita saudaraku. Ya, apa pesan Tuhan Yesus ketika di awalnya dia katakan, aku akan mengutus Roh Kudus. Seperti yang dinyatakan di dalam Yohanes pasal 14 tadi saudaraku, ayat keempat, 15 dan 16 dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala firman-Ku, dan aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ada satu hal yang dia bilang, bahwa dia akan mengutus Roh Kudus pada kita orang percaya, kalau kamu benar-benar mengasihi dia dan menuruti firman-Nya. Saudaraku, tapi sekarang ini dipersimpel dengan ketika kamu menerima dia. Ya, menerima Yesus dalam hati adalah pintu bagi Roh Kudus untuk masuk. Tetapi tujuan utama Roh Kudus diutus itu untuk menyertai kita dalam kita hidup menuruti firman-Nya. Saya mau menggali dulu saudaraku. Apa arti penyertaan itu? Penyertaan dalam ayat yang kita baca ini jelas, yaitu satu kenyataan Roh Kudus tinggal di dalam kita. Tetapi sebagai manusia, kita kadang berkata, apa benar dia menyertai saya? Saya sudah terima Yesus, tapi apa saya nggak merasa dia disertai? Ya, tapi kalau ayat lanjutannya, ada satu yang Roh Kudus kerjakan ketika dia menyertai kita. Ya kan? Dikatakan ayat 17 lanjutannya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak mengenal dia. Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ayatnya dia katakan, sebab kamu melihat dia. Dunia tidak melihat dia, kamu juga tidak melihat dia. Tetapi dunia tidak mengenal dia, kamu mengenal dia. Waktu Roh Kudus pertama masuk, kita juga nggak kenal. Tetapi inilah pekerjaan Roh Kudus ketika dia diam sebagai bukti dia menyertai seorang itu. Dia akan membuat kita itu mengenal Tuhan. Jadi bukan kita yang selalu berusaha mengenal Tuhan, tetapi Roh Kudus akan membuat kita mengenal Dia. Nah, itulah buktinya ada penyertaan Tuhan. Lantas, apa sebenarnya yang diperlukan supaya saya itu bisa semakin mengenal Dia? Betul, saya harus tahu kebenaran. Kebenarannya bahwa Roh Kudus adalah Roh Allah, Dia hidup. Betul. Dan dia punya tugas, itu membukakan kebenaran. Saya harus percaya dulu. Membukakan kebenaran. Bagian lain, ya dia akan menginsafkan dunia, termasuk kita akan dosa, ya, akan kebenaran dan akan penghakiman. Nah, itu pekerjaannya. Kita harus percaya dulu. Nah, ketika kita percaya, dia akan membuat dirinya ya dikenal oleh kita. Jadi, Roh Kudus tinggal di dalam kita. Dan Roh Kudus menyertai kita. Artinya bahwa dia tinggal di dalam kita dan membuat kita mengenal Tuhan. Saudara, apa maksudnya? Baca selanjutnya. Dikatakan demikian. Sebelum Yesus disalibkan dikatakan, tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku. Sebab aku hidup dan kamu pun
hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku. Dan aku di dalam kamu. Nah, saudaraku, dikatakan pada saat itu Yesus bilang, tinggal sesaat lagi. Ya, dunia tidak akan melihat, tapi kamu akan melihat aku. Karena apa? Karena aku akan tinggal. Itu kapan masanya? Masanya setelah di atas, yakni setelah Roh Kudus di dalam kamu. Kamu akan tahu dan mengenal aku, bahwa aku, Bapa, dan Roh Kudus adalah satu. Dan aku tetap hidup. Roh Kudus akan menjelaskan itu, bahwa aku hidup. Dan kamu akan mengenal aku, seturut selaras dengan Roh Kudus meyakinkan kamu akan hal itu. Saudara, kadang-kadang kita tidak sadar, saudaraku, satu pekerjaan Roh Kudus yang luar biasa dalam hidup kita. Ketika kita menerima Yesus, tiba-tiba seakan-akan seperti begini, kok kayaknya dia hidup dalam aku. Sebenarnya itulah pekerjaan Roh Kudus yang paling dasar. Menginsafkan kita, ya, menyadarkan kita bahwa dia itu hidup. Yesus itu hidup di dalam kita. Saudara, yang kekasih, apa lanjutan daripada ini? Adalah demikian, saudaraku. Ketika Roh Kudus menyertai kita, dia akan menyatakan Allah yang sesungguhnya pada kita. Dia akan menyatakan kuasanya. Dan itu dinanti-nantikan orang. Tapi ada yang di-skip, ada yang terlewatkan. Waktu awalnya Yesus memberitakan itu ditujukan apa? Supaya ketika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti firman-Ku. Dan Roh Kudus akan diutus untuk membuat kamu mengenal aku. Jadi saudaraku, Roh Kudus diutus. Itu tujuannya supaya kita mengenal Allah. Supaya benar-benar kita mengenal anak dan Bapa. Dan supaya kita benar mengalami kuasa dalam pengenalan itu. Terlebih masa pandemik ini, dia ingin menyatakan dirinya dengan kuasanya juga. Supaya dia benar-benar dikenal. Itu pekerjaan Roh Kudus. Tapi bagaimana menghidupkan? Kita mundur sejenak. Ada yang diperlukan, yakni bahwa aku menuruti firman-Nya. Dan untuk bisa menurutinya, itu karena aku mengasihi dia. Saudara, ada perkataan demikian, iman tanpa perbuatan adalah mati. Artinya iman yang hidup itu harus disertai dengan perbuatan. Ya, apa maksudnya? Di sini juga begini, kasih itu harus disertai dengan sikap yang menurut. Kasih kepada Tuhan bukan hanya mengatakan, aku mengasihimu ya Tuhan, aku cinta padamu, aku sayang padamu. Oh tidak. Kata, mengasihi Tuhan itu dilihat dengan benar enggak engkau menuruti Tuhan. Lantas, apa yang membuat saya menuruti Tuhan? Supaya Tuhan tahu bahwa aku mengasihi dia. Ada sesuatu jembatan antara menuruti dengan mengasihi. Oleh karena kita baca dulu, saudaraku. Kalau kita mau belajar apa itu kasih, 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai dengan ke-7, ini ayat yang terkenal dan populer tentang kasih. Tapi biarlah dari sini kita coba menyimak sebenarnya apa yang ada di dalam tulisan ini, firman Tuhan ini yang bersangkutan dengan kasih. Dikatakan begini, 1 Korintus 13 ayat 4 sampai dengan 7. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita dan karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Saudara yang kekasih, ini pernyataan apa itu kasih
Tetapi yang dimaksud di sini, ini kasih ketika kita mempelajari sebelumnya. Ini tuntunan untuk mengenal kasih dan melakukan dan menghidupi kasih dalam hubungannya dengan orang lain. Namun, di dalam ini ada satu pernyataan juga, ada pesan. Gimana sebenarnya hubungannya dengan Tuhan? Bisa begini, aku mengasihi saudaraku, itu terwujud dalam bahwa aku sabar terhadap dia, aku murah hati terhadap dia, aku tidak cemburu sama dia, aku tidak memegahkan diri dan tidak sombong terhadap dia. Tetapi saudaraku, di dalam ayat ini ada juga pernyataan tentang kasih yang merupakan kasih kepada Tuhan. Ya, tentu yang dimaksud bukan dia tidak menyimpan kesalahan orang lain dan sebagainya. Tetapi ketika bicara tentang kasih sama pada Tuhan, ini termaktub di dalam ayat yang ketujuh. Dikatakan di sini, percaya segala sesuatu dan mengharapkan segala sesuatu. Sabar menanggung segala sesuatu. Saudaraku, ketika dikatakan bahwa saya mengasihi Allah, harus terkandung di dalamnya. Bahwa benar-benar saya mempercayai Allah dalam segala sesuatu. Saya mengharapkan Tuhan dari apa yang saya percayai. Dan saya mau menanggung keadaan yang Tuhan izinkan sebagai bukti saya percaya. Ketiga hal ini, inilah yang membuat kita mengalami manifestasi Roh Kudus. Ketiga hal ini yang membuktikan aku mengasihi Tuhan dan menuruti firman-Nya, sehingga aku mengalami eksistensi penyertaan Roh Kudus, di mana dia menyatakan kuasanya dan memperkenalkan Allah lebih lagi sama kita. Saudara, mengizinkan Roh Kudus, memberi tempat seluas-luasnya bagi Roh Kudus, itu maksudnya supaya Roh Kudus menyatakan perannya ketika diutus sama kita dengan seluas-luasnya untuk kegenapan rencana Tuhan. Karena Roh Kudus diutus ya untuk memuliakan Yesus. Ya, dia bukan bergerak karena dia mau bergerak menyatakan kuasanya karena senang sama kita, karena kita cakep, ganteng, atau sekarang begini, karena kita punya kelebihan atau kita punya paras yang elok. Wah, Alkitab sudah jelas sekali, sering kali menyatakan Tuhan tidak berdasarkan keelokan, kepandaian, atau kehebatan seseorang. Tidak. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan begini, Bapa, aku bersyukur karena hal-hal rahasia kerajaan Allah ditutup bagi orang-orang yang katanya berhikmat, tetapi dinyatakan bagi orang-orang yang bodoh dan yang sederhana ini. Dan itu menyatakan, hey, prinsip dunia tidak sama dengan pandangan Allah. Tuhan pun pernah bilang di dalam Yesaya 55, ya, setinggi langit dari bumi. Demikianlah bedanya rencana Allah, rancangan Allah dengan rancangan manusia. Cara berpikir Allah dengan cara berpikir manusia. Saudara, dalam kesempatan ini, apa pesan yang mau disampaikan? Bahwa penyertaan Roh Kudus itu bisa nyata kita alami kalau memang dari awalnya kita menyadari bahwa dia diutus sama kita. Karena ada satu sikap di dalam kita. Aku mengasihi Allah. Dan buktinya apa? Aku menuruti firman. Antara mengasihi dan menuruti terbentang satu pernyataan. Ini terhubung dengan yang namanya kata percaya. Engkau menuruti karena engkau mengasihi. Maksudnya apa? Kenapa engkau mengasihi? Karena aku percaya dalam segala hal
pada Tuhan. Jadi wujud dari mengasihi adalah percaya dalam segala pada Tuhan. Sehingga percaya dalam segala kepada Tuhan, dan firman Tuhan katakan, dia mengharapkan Tuhan. Dan kemudian dia sabar mengalami keadaan yang mesti dijalaninya dengan tetap percaya. Sehingga dia melakukan apa yang Tuhan katakan. Dia menuruti apa yang Tuhan katakan. Dengan demikian, saudaraku, dia mengalami pekerjaan roh yang luar biasa. Mungkin sekarang ini kalau diterjemahkan, apa itu pekerjaan Tuhan yang ingin kita alami? Pertama-tama pada masa pandemi ini, benar-benar kita mengalami perlindungan Tuhan. Kita mengalami penyertaan Tuhan, penjagaan Tuhan. Bukan hanya itu saja, dalam masa sulit ini, ketika kita sepertinya mengalami tantangan, hati kita boleh merasa, bahwa aku mengalami kemenangan. Bahwa aku semakin mengenal Tuhan. Dan bukan hanya itu saja, aku semakin tahu tujuan Tuhan dalam hidupku. Bahwa dia sedang menuntun aku untuk dipersiapkan, dipakai. Karena masa sulit sering Tuhan jadikan proses pemurnian untuk kita semakin serupa dengan Tuhan. Dan masa pandemik ini, Tuhan ingin mengembalikan dan menyatakan umatnya, aku punya tujuan, aku ingin membawa kamu kembali pada tujuan. Sehingga mereka yang menanggapinya akan bersegera melakukannya. Saudara, mengenal Roh Kudus satu sisi, bagian pengetahuan, tapi satu sisi ada pengalaman di dalamnya. Ya ini, kamu harus percaya. Kalau ingin mengalami manifestasi dan kepenuhan Roh Kudus, sama saja Roh Kudus adalah Allah. Bukan dengan senyum yang bagus. Kadang-kadang kita berkata begini, dengan doa yang bagus, oh Roh Kudus penuhi aku, dengan kata-kata yang bagus. Saudara, Roh Kudus tidak tertarik. Atau dengan lagu dan suara yang merdu, penuhilah, atau urapi kami, jamahlah kami, dengan suara yang merdu. Oh, Roh Kudus tidak tertarik. Atau dengan musik yang indah. Saudara mungkin berkata begini, waktu Daud menghibur Saul, ketika Daud mulai memainkan alat musiknya, Roh Tuhan mulai menguasai Saul. Seakan-akan kehebatan tangan Daudlah yang membuat Roh Tuhan itu bermanifestasi. Oh, saudaraku, semua adalah cara. Mau lagu yang bagus, suara yang merdu, doa dengan kata-kata yang baik, seruan, jeritan, bahkan kerangan, saudaraku, atau permainan musik yang indah, itu semua hanyalah jalan dan fasilitas. Sesungguhnya mendasari itu adalah hati yang percaya. Ketika hati yang percaya datang pada Tuhan dengan suara yang indah, itu menyentuh Roh Kudus. Hati yang percaya datang sama Tuhan dengan permainan musik tangannya, itu membuat Roh Kudus bermanifestasi. Ketika hati yang percaya dinyatakan dengan doa, dengan kata-katanya, dengan jeritanya, di situ menggerakkan Roh Kudus. Jangan kita fokus pada kegiatan atau eksistensi atau gaya doa, gaya nyanyi, gaya main musik, gaya berseru. Maaf, Roh Kudus tidak tertarik dengan semua itu. Tapi dia Allah, Allah yang sama dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dia dengan tertarik dengan hati yang percaya. Karena hati yang percaya adalah bukti dari engkau mengasihi Tuhan. Dan akan menggiring kamu untuk menjadi penurut-penurut Kristus. Saudara, seringkan begini, ketika Roh Kudus kebenaran dinyatakan,
Kita begitu, aku mau. Ya, aku mau menerima kesembuhan. Tapi di tengah jalan ada keraguan-raguan. Waktu kau berseru, kau memulai dengan semangat. Ya Tuhan, aku mau. Tapi di tengah jalan, dalam seruan itu, muncul keraguan. Sesungguhnya, itulah yang membuat Roh Kudus berdiam sejenak. Engkau tidak penuh percaya sama aku. Engkau tidak penuh percaya sama aku. Akhirnya dia menunda. Dia menunggu. Dan kita terjebak pada kedagingan. Mulai menangis berseru. Seakan-akan kita tuh serius. Padahal kita mulai ragu. Kita berseru. Tapi kita ragu. Keraguan itu muncul karena dari ketakutan. Kebimbangan. Itu manifestasi keraguan. Benarnya Tuhan ini mau bekerja. Benarnya ini. Waktu kita pun mulai bernyanyi. Jamalah aku. Ada saatnya benar lagi percaya terus kemudian. Switching sekejap. Benar dia mau jamah aku. Saudaraku, dia siap memanifestasikan. Tapi di tengah jalan, dia lihatnya. Engkau kurang percaya. Dan kau akan melewati itu. Dengan hanya diam berkata, kok gini ya? Tanpa mengetahui apa sebabnya. Sebabnya adalah kamu gak percaya. Dalam bagian lain, Tuhan Yesus sering mengingatkan dalam hal ini. Tapi kita lupa untuk jujur kepada Tuhan. Kita mau marah, bahkan berkata, Tuhan kenapa aku sudah berseru? Aku sudah menyanyi sungguh-sungguh. Aku sudah berdoa sungguh-sungguh. Kita lupa, gak berani menguji diri kita. Karena Tuhan mendapati. Engkau kurang percaya. Kau ragu-ragu. Dari mana kau takut? Kau bimbang. Kau ragu-ragu. Ada hal yang menarik. Seperti dinyatakan di dalam Markus pasal yang ke-9. Ya, Markus pasal 9. Waktu Tuhan ya mengusir roh dari seorang anak. Ya. Ketika Yesus berkata kepada ayah anak itu, ayat 21 Roma 9. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, sudah berapa lama ia mengalami ini? Jawabnya, sejak masa kecilnya. Dan seringkali ia menyeret rohnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakan. Sebab itu jika engkau dapat, berbuatlah sesuatu. Tolonglah kami dan kasihanilah kami. Dan itulah sering doa kita. Itulah sering permohonan, Tuhan tolonglah, Tuhan bebaskanlah, Tuhan sembuhkanlah, Tuhan lawatlah kami. Sama pernyataan ayah dari anak yang dikuasai roh jahat. Jawab Yesus. Katamu, jika engkau dapat, maka Yesus katakan, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Segera ayah anak itu berteriak dan katakan, aku percaya. Tolonglah aku yang tidak percaya. Saudara, apa maksudnya? Kalimat pertama, aku percaya. Dia disadarkan bahwa penyebab, bahwa yang menjadi kendala, seruanku, yang menjadi kendala, bahwa aku tidak melihat pertolongan, jawaban pada pertolonganku, jeritan pada kasihanilah aku, adalah karena aku kurang percaya, tidak percaya. Dan ketika Tuhan bicara itu, katakan, aku percaya Tuhan. Dan dengan jujur dikatakan, ampunilah, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Dia mengaku bahwa selama ini, makanya dia nggak melihat pernyataan Tuhan karena aku nggak percaya dan hari ini aku percaya. Tolonglah Tuhan. Sejak itu, Yesus menyatakan dan mengusir roh jahat dan orang ayah itu mengalami, melihat kuasa Allah dimanifestasikan. Dan dalam bagian lain juga, saudaraku, ketika dia berbicara, ya, di dalam bagian lain,
bahkan memindahkan gunung, dan sebagainya. Penyebab utamanya adalah karena kamu kurang percaya. Saudaraku, Roh Kudus adalah Allah. Bapa, Anak, dan Roh Kudus menjadi satu. Ketiga-tiganya, saudaraku, digerakkan. Bukti mengasihi bukan dengan kata-katamu, tapi dengan percayamu. Kalau kita ingin mengalami kuasa Roh Kudus termanifestasi, mengalami kepenuhan, mengalami doa-doa kita, melihat jawabannya, saudara. Sanggup nggak kita mempercayai Dia? Bisa nggak kita jujur? Ketika kita mulai ragu, kita berkata, Tuhan tolong aku yang mulai ragu. Tuhan tolong aku yang bimbang. Saudaraku, di masa pandemi, seringkali muncul kekhawatiran, ketakutan. Benar nggak? Kena virus nggak? Kena COVID nggak? Setiap pertanyaan itu, saudara, adalah bukti keraguan-raguan yang membuat kayaknya kok aku kayak nggak disertai, kurang disertai. Saudaraku, kita nggak serius untuk memberesin hal percaya kita. Tapi pada hari ini, pesan rohani, saudaraku, bagi kita, supaya kita kembali memahami bahwa kalau kita meminta Roh Kudus termanifestasi, Dia sangat tertarik dan Dia sangat digerakkan oleh percaya kita. Bukan lagu, suara, seruan, kata-kata kita, tetapi kata-kata yang diisi, yang disertai dengan percaya. Lagu yang dikumandangkan dengan percaya. Doa, jeritan yang disertai dengan percaya. Berkatalah, tolonglah aku yang kurang percaya ini. Sekarang aku percaya, Tuhan. Saudara yang kekasih, alamilah Tuhan. Alamilah Tuhan. Kalau saat ini kita mengambil waktu, bahkan secara pelayanan, untuk semua tenang dari kegiatan pertemuan fisik, adalah kesempatan bagi kita untuk mengecek percaya kita dan membangkitkan itu. Supaya ketika kita kembali aktif dalam pertemuan pelayanan, jemaat ini didasari semua pergerakannya karena percaya dan akan mengalami kuasa Tuhan dan manifestasi Roh Kudus, akan bebas bekerja, meluruskan tujuanmu, memberkatimu, dan rahasia demi rahasia semakin dibukakan. Sekali lagi, semua pekerjaan Roh Kudus, baik menginsafkan dunia akan dosa, pada diri kita, kebenaran, dan penghakiman, Dia menantikan orang yang mau percaya. Firman Tuhan dasar kita untuk kita percaya, tapi hati kita adalah tempat kita percaya. Karena di sini juga Roh Kudus selamat mengalami Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang ambillah waktu. Renungkanlah pesan firman Tuhan pada hari ini. Intinya adalah kita perlu memperbaiki percaya kita. Segala bentuk kebimbangan, kekhawatiran, ketakutan, itu adalah bukti kurang percaya. Kejujuran kita untuk mengakui, tolong aku yang tidak percaya, itu akan membuat Roh Kudus kembali melihat yang ada di dalam kita untuk menyatakan, memanifestasikan dirinya, membuat kita mengenal Tuhan. Mari kita tunduk sejenak. Tuhan Yesus, dari dulu Engkau selalu mengatakan bahwa Engkau ingin anak-anaknya percaya kepadamu. Semua diikuti dengan percaya. Semua didasari dengan percaya.
Untuk menjadi anak-anak-Mu, kami harus percaya menerima Engkau. Untuk mengalami pekerjaan Roh-Mu, kami mesti percaya. Untuk mengalami karunia demi karunia bekerja dalam kita, dalam kami. Kami harus percaya. Untuk kami menjadi penurut-penurut Kristus. Bukti kami mengasihi Tuhan. Ternyata kami harus dikuat dan didasari dengan percaya. Tolonglah kami yang kurang percaya. Mari Roh Kudus, sambutlah kami ketika muncul niatan untuk percaya. Lakukanlah Tuhan. Silakan lanjutkanlah dengan doa dan permohonan. Lanjutkanlah dengan refleksi di dalam Tuhan. Sampai benar-benar Engkau serius mengurusi berhadapan dengan percaya di dalam dirimu. Dalam nama Tuhan Yesus.